Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Niken Alexandi. Saya di sini tinggalnya di Kota Samarinda. Nah, ini saya ingin berbagi pengalaman di saat saya datang dari kampung orang tua saya yang berada di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Jadi ini saya ingin menceritakan pengalaman saya 2 tahun yang lalu. Sewaktu saya pulang dari Kalimantan Selatan lah ya, kan dari Kalimantan Tengah itu ke Kalimantan Selatan dulu. Nah, ini kejadiannya itu dari Kalimantan Selatan mau ke Kalimantan Timur, yaitu Samarinda. Nah, saya itu ingat di saat saya pulang kampung itu kalau mau balik arah ke Samarinda itu sudah jadi kebiasaan kakak sama orang tua saya itu membawakan oleh-oleh gitu. Salah satunya itu terasi, ikan asin sama kopi tubruk asli sana gitu kan. Jadi waktu itu saya pulangnya itu dengan anak saya yang usia 6 tahun. Nah, kebetulan setelah nyampe dari daerah Penajam itu penumpang di dalam mobil travel itu tinggal 3 orang sama supirnya. Terus yang saya ini sama anak saya duduknya di depan. Terus penumpang yang satunya ini ibu-ibu duduknya di belakang sendirian. Jadi di waktu itu saya sempat nanya sama si supir ini karena sudah sering saya ikutin travelnya. Jadi saya sudah kenal sama supirnya ini, teman-teman. Jadi saya nanya, "Mas, nggak lewat ferry kah? Biasanya kan lewat ferry tuh." Karena kebenaran sekali selama jalanan yang dari Penajam arah ke kilo 38 itu sudah bagus, saya tidak pernah sama sekali menempuh perjalanan lewat situ. Jadi bilang supirnya itu, "Ndak Bu, karena kita mau lewat jalan raya aja, ndak lewat ferry." Dia bilang kayak gitu. Ya udah. Jadi si supir ini katanya mau isi bensin dulu gitu, karena perjalanan itu bilang supirnya itu sekitar kalau ndak ada kendala di jalan Bu, maksimal full itu 2 jam atau 3 jam lah kita nyampe ke kilo 38 Bukit Soeharto gitu, yang dikenal orang itu namanya itu Bukit Soeharto, teman-teman ya. Jadi waktu itu sekitar jam habis maghrib lah atau habis isya gitu, teman-teman. Jadi perkiraan saya itu jam 12 malam itu saya ini udah nyampe di Bukit Soeharto, Soehartonya. Jadi saya nanya sama supirnya itu, "Aman aja lah Mas di perjalanan ini?" Karena saya agak-agak khawatir juga karena tidak pernah menempuh perjalanan lewat situ selama saya tinggal di Kalimantan Timur ini hampir 20 tahun, 18 atau 20 tahun itu tidak pernah saya lewat jalan situ. Dia bilang, "Aman Bu, setiap hari saya lewat sini, mau siang mau malam lewat sini terus," bilang si supir. Oke. Jadi menempuh perjalanan nih, saya menoleh ke belakang, ngelihat si ibu-ibu yang di belakang ini dia tidur aja gitu sambil duduk kan. Nah, anak saya itu saya perhatikan agak gelisah
agak gelisah saya tanyain mau kencing atau apa, maksud saya mumpung mobilnya ini masih istirahat gitu kan, dia istirahat masih di situ, katanya bahasanya supir itu mau mendinginkan mesin mobilnya dulu kayak gitu. Oke, istirahat sekitar kurang lebih 20 menitan lah di warung pinggir jalan itu, supirnya itu minum kopi. Nah setelah masuk Ba'da Isya lewat sekitar jam 8 atau jam 9an lah teman-teman, karena perhitungan saya itu ya jam 12 itu tadi pasti nyampe gitu kan. Udah masuk ke mobil, kita jalan. Saya yang menikmati perjalanan gitu kan, saya lihat kanan kiri walaupun tidak sebegitu terang jalanannya. Waktu itu memang mungkin yang namanya IKN itu udah dibangun, cuma tidak serami sekarang gitu, tidak serami sekarang. Jadi saya lihat itu ya banyak aja orang-orang gitu kan, udah ngelewatin rumah ngelewatin rumah kayak gitu. Saya itu kayak ngantuk-ngantuk juga. Jadi saya ngomong begini, saya mau minum antimo lagi. Loh memang ibu mabuk kah di perjalanan kalau ndak minum antimo? Bilang supir, enggak, supaya saya tidur nanti bangun udah nyampe di Bukit Soeharto itu. Saya bilang kayak gitu. Jadi saya minum antimo, tapi kok mata saya itu ndak bisa tidur. Biasanya itu saya itu kalau minum antimo itu ndak sampai 10 menit itu sudah ngorok. Udah ngorok, tapi ini ndak tidur-tidur. Terus anak saya itu juga kelihatannya itu kayak gelisah gitu. Jadi saya bilang, ndak usah mas, ndak usah pakai AC, jendela mobilnya aja dibuka. Kan ini hawanya dingin juga, kan kayak model naik gunung turun gunung. Saya perhatikan gitu perjalanannya, baru kanan kiri itu kan banyak pohon-pohon hutan. Oke. Setelah itu kita jalan. Saya lihat itu setelah ngelewatin rumah-rumahnya orang itu, teman-teman, saya lihat itu kanan jalan atau kiri jalan itu kayak model ada rambu-rambu lalu lintas yang dikasih warna kuning-kuning, cat kuning gitu ya. Nah, yang mungkin menyatakan harus hati-hati di perjalanan kayak gitu. Itu saya hitungin sekitar 20 menit lewat itu lagi, kok jalanan itu dilewatin lagi. Jadi saya ngomong sama supirnya ini, Mas, saya belum ada tidur kok perasaan jalanan ini lagi yang saya lewatin. Enggak kok Bu, ini jalanannya lurus aja Bu, di sini ini enggak belok-belok Bu, bilang supir tuh kayak gitu. Ya udah, ya diem aja. Dan saya ngomong sama supirnya itu, nanti isi bensinnya di mana Mas? Kalau isi bensin nanti saya mau numpang ke kamar kecil sekalian. Saya bilang kayak gitu. Ya Bu, nanti kalau ada pom bensin Bu, bilangnya kalau ndak tutup, dia bilang kayak gitu. Biasanya ada Bu, 1 pom bensin mini, dia bilang kayak gitu kan. Nah, setelah jalan sekitar 1 jam lebih lah kami mau masukin perjalanan itu kanan kiri itu sudah ndak seramai tadi lagi rumah-rumah itu. Nggak seramai rumah-rumah yang tadi. Terus saya ngomong begini sama masnya itu, Mas kok jalanannya kayak gini ya Mas ya, ndak itu apa namanya, ndak semulus yang pertama tadi. Maka katanya di sini mau dibangun kota besar. Iya Bu, paling sedikit aja ini Bu, saya hafal aja kok Bu jalanan di sini ini. Pokoknya gitu terus supirnya itu ngomongnya itu kayak dibolak-balik itu terus jawabannya ke saya. Mungkin pikir saya mungkin supir ini lagi bad mood kali mau ngomong sama saya. Ya udah saya diem aja kan. Saya diem aja, tapi mulut saya itu mau ngomong terus karena enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur padahal sudah minum antimo. Nah, kalau saya pegang HP, main HP, takutnya saya mabuk kalau di mobil lagi pegang HP gitu. Jadi jalan gitu kan. Tapi perasaan saya jalan sama anak saya yang di dalam mobil ini tadi, yang searah sama kami itu ndak ada kendaraan yang searah sama kami. Dari sana aja yang lewat. Jadi saya bilang begini sama supir ini, Mas, jalanannya kayak di daerah Jawa ya, saya bilang begitu. Emang Ibu pernah ke Jawa? Pernah Mas, saya di Jawa lama dulu, jalanannya kayak di Jawa Mas. Kanan kiri ini pohon besar-besar nih, kalau di Jawa mungkin kayak pohon-pohon beringin, saya bilang begitu. Iya Bu, bilangnya, di sini memang begini Bu, kondisinya. Terus habis itu setelah jalan gitu kan, jalan, kok dari depan ndak ada kendaraan, dari arah kami itu ndak ada kendaraan. Jadi kami aja terus kan gitu, kami aja terus jalan,
kan kaca mobil itu dibuka, teman-teman, anak saya itu pakai topi itu kayak topi koplo gitu kan, ada namanya di sininya, pakai topi koplo gitu warna abu-abu, tulisannya namanya itu hitam. Terus mungkin karena anak saya itu selalu menoleh begini ke jendela itu karena posisi mobilnya laju, jadi topinya itu terbang topinya itu keluar dari mobil. Anak saya itu teriak-teriak, topiku, ngomong kayak gitu. Jadi bilangnya si supir ini, Bu, topinya jatuh. Kayak, iya mas, topi anak saya jatuh, padahal baru dibeli lagi mas kemarin waktu saya mau berangkat ke sini. Saya bilang gitu, dibalikin ke Bu. Kalau emasnya sekiranya ndak masalah, ndak apa-apa mas, dibalikin sebentar. Nah, jadi putar balik si mobil ini. Cuma kalau memang topi anak saya itu betul-betul jatuhnya di jalanan situ, posisi mobil itu kan lampunya tuh terang banget ya, jarak dekat jarak jauh itu terang. Jadi saya itu berpikiran jaraknya ndak sampai 5 menit dari tempat topi yang jatuh itu, putar baliknya itu sekitar 10-15 menit, kok topi itu ndak ada topi itu. Sudahlah mas, anggap aja itu buang sial. Kok mulut saya itu ngomong kayak gitu ke supir itu, anggap aja itu mas buang sial, ndak apa-apa mas, biarin aja sudah, nanti bisa dibeli lagi. Saya bilang begitu ke supir itu. Yakin Bu, enggak apa-apa, nanti saya dimarahin Om, ngomong begitu supir itu. Ketawaan kami di mobil itu, putar balik lagi. Ini ngabisin bensin aja, saya mencairkan suasana gitu kan, ngomong sama supirnya. Enggak apa-apa Bu, bilangnya si supir itu. Putar balik lagi. Nah terus pas setelah putar balik, saya kayak mendengar suaranya itu mas, sekitar mungkin ya jaraknya kalau ditempuh itu mungkin kurang lebih 900 atau 500 meteran lagi dari tempat kami itu. Suara musik itu nyaring banget, suara musik itu nyaring. Merinding saya, nyaring banget suara musik itu. Mas, ini suara elektron, ada orang ada orang pacaran kan? Nggak tahu Bu, bilangnya si supir itu tadi kan. Nama supir itu Rusdi, orang Banjar dia. Terus habis itu kok saya lihat dari depan itu cahaya lampu itu terang, cahaya lampu mobil atau bis itu. Waktu itu saya belum bisa pastikan, cuma cahayanya terang. Oh itu mas, ada kendaraan dari depan. Iya Bu, semakin mobil itu dekat semakin suara itu nyaring. Jadi saya itu ngomong mungkin itu truk. Biasanya kan yang saya tahu kalau truk itu kan musiknya, kalau ada di dalam mobilnya ada musik itu dia apa ya namanya, dom kayak gitu, nyaring gitu kan suara musiknya. Jadi itu mungkin truk mas. Tapi setelah mendekat kok mobil biasa, mobil seperti yang saya tumpangin, wih nyaringnya mas suaranya. Saya bilang kayak gitu ke supir itu. Iya Bu, nyaring betul suaranya, bilang. Nah kacanya mobil yang berselipan sama kami itu, kacanya itu terbuka semua juga, nggak ada yang ditutup. Jadi pas si mobil kami ini mau berselipan begini, ya saya noleh gitu kan, karena mobil kami itu juga ndak ditutup kacanya kan. Supirnya itu kan merokok juga, terus noleh begini. Kok saya ini langsung bilang astagfirullahaladzim, saya bilang kayak gitu. Jadi supir itu langsung ngomong la ilaha illallah, ngomong kayak gitu supirnya. Jadi saya bilang begini, kenapa mas? Saya bilang begitu. Ibu emang ngelihat juga, bilangnya. Saya kira cuma saya Bu yang ngelihat. Loh orang saya ndak tidur kok mas, padahal sudah minum antimu ini tapi ndak tidur, yang ngelihat lah saya. Maksudnya tadi itu saya ini mau mengalihkan pembicaraan ke lain, ke supir ini. Tapi ternyata malah supirnya itu yang ngomong, beneran ibu ngelihat, bilangnya kayak gitu. Beneran ibu ngelihat? Iya mas, saya ngelihat. Yang mas lihat apa? Di dalam mobil itu ndak ada orangnya kan Bu, ndak ada penumpangnya kan Bu, bilangnya. Oh berarti sampean ngelihat juga kan mas, kirain aku aja yang ngelihat mas. Ndak ada supirnya kan Bu, bilangnya kayak gitu. Kepala saya ini sudah kayak berdiri ndak lagi, sudah kayak banyak gitu kan kepala saya ini. Tapi saya itu yang ada di hati saya menguatkan, ini di pangkuan saya ini ada anak saya. Anak saya ini ndak tidur, ndak apa, tapi kok tiba-tiba sudah ndak rewel. Anak saya itu kan usianya waktu itu 4 tahun, sekarang kan sudah 6 tahun dia. Ndak rewel, ndak apa. Terus ya udah mas, nggak apa-apa mas, bilang gitu saya kan. Tiba-tiba dari belakang itu saya lihat itu ada mobil lagi.
Nah, saya kan sempat ngeliatin juga begini kan, yang saya tahu itu mobil tadi yang nyelip kami itu dia putar balik. Tapi mungkin dikira supirnya itu mobil lain yang searah sama kami. Nah, Bu bilangnya alhamdulillah ada mobil Bu yang nemanin kita dari belakang. Mas, saya ngomong kayak gitu. Mas, saya ngomong kayak gitu. Sekalinya sama si mobil itu kalau ndak salah Avanza atau apa ya, saya lupa pokoknya. Dia itu menjajarin kami, betul-betul pamer di dekatnya kami itu mobil itu betul-betul ndak ada penumpangnya, ndak ada apanya. Jadi si supir itu ya alhamdulillah ya Allah itu masih melancarkan perjalanan kami sampai sekarang saya masih hidup. Mungkin bawa mobil itu saya tidak tahu lagi sudah seperti apa dia lajunya, sampai saya bilang istighfar mas, selawat mas, syahadat mas, istighfar mas. Pokoknya padahal saya sendiri itu sudah tidak bisa menetralisir pikiran saya sendiri seperti apa. Sekalinya mobil yang di belakang tadi itu yang menjajarin kami itu dia bebelan pertamanya. Bebelan kami yang laju kan, kami laju. Dia kayak menjauh dari kami, mobil itu kayak menjauh gitu jadinya dari kami. Kayak menjauh. Sabar mas, istighfar. Itu cuma mungkin penglihatan kita aja, saya bilang kayak gitu. Jadi saya noleh ke belakang lagi ngelihat penumpang yang di belakang itu betul-betul ngorok. Dia merasa tidak terganggu sama sekali dengan kondisi yang kita hadapin itu. Anehnya lagi, kenapa saya itu tidak membangunin ibu-ibu yang di belakang itu? Ibu-ibu itu karena saya merasa sungkan juga kan, beliau itu kan mungkin capek ada juga, terus beliau itu kan bercadar juga gitu kan, jadi saya kurang segan lah ibaratnya kayak gitu mau ngajak ngobrol atau apa. Udah sekitar 10 menitan dari tempat itu saya kayak bisa bernapas, sudah ada kendaraan apa lewat gitu kan, sudah bisa bernapas. Mas, saya benar-benar kebelet sudah ini mas, sabar ya bu ya, saya juga nggak tahu sudah bu pom bensinnya di mana, bilang supir itu tadi. Mudah-mudahan bu bensin kita ini cukup, bilangnya sampai ke kilo 38, dia bilang kayak gitu. Ya Allah, saya bilang kayak gitu kan, kayak apa sudah mas, nggak apa-apa bu, bilang. Nah terus habis itu kok jalanannya yang kami lewatin itu tambah kesini itu, setelah pengalaman tadi yang pertama itu kok rusak lagi, banyak rusaknya. Saya ngelihat itu kayak orang kerja jalanan malam gitu. Nah jadi saya pikir begini, kalau siang kemungkinan kan kadang-kadang banyak kendaraan lewat, susah mereka ngerjakan jalan, jadi dikerjakanlah malam. Mas, kok dari tadi itu kita itu kayaknya muter-muter aja ya mas, kok jalanannya kayak gini mas? Enggak kok bu, orang kemarin loh bu, saya lewat di sini jalanannya bagus aja, bilang si supir tuh kayak gitu. Bagus aja bu jalanannya. Loh ini mas buktinya kayak gini mas, sudah sekitar hampir 1 kiloan kita ngelewatin jalan tuh rusak betul, ndak bisa laju sama sekali jalanan di situ itu. Jadi pas sudahnya jalan-jalan kayak gitu, saya perhatikan ada orang kerja di jalan situ sekitar 3-4 orang lah ya, lebih pokoknya. Nah sebelah kanan itu ada warung di situ, ada ibu-ibu, ada bapak-bapaknya juga ya, kayak warung biasa gitu kan. Saya lihat mereka itu ngobrol, ada yang di motornya juga. Mas coba pang tanya mas, saya bilang kayak gitu. Jadi sama si supir ini jendelanya itu diturunkan lagi. Yakin gak bu mau tanya? Loh kalau nyasar loh mas, bukan cuma sampean tapi saya juga ikut nyasar. Ya udah bu, bilangnya saya tanya di sini, turun aja mas, nggak apa-apa nanya, nggak usah bu di sini aja. Jadi dia nanya, supir ini nanya jalanan dari sini, permisi jalanan dari sini yang arahnya mau ke Bukit Soeharto itu ke kilo 38 itu lewat mana ya, bilangnya kayak gitu. Tapi 3 orang yang di warung itu termasuk ibu-ibu satu itu kayak nggak merespon dengan pertanyaan si supir ini, nggak merespon. Saya mau turun, anak saya di pangkuan saya tidur kan, kalau impama saya di belakang bisa saya taruh anak saya. Jadi saya begini jendela itu, bu permisi bu, numpang tanya jalanan yang bagus lewat dari sini mau ke kilo 38 atau dari sini ke kilo 38 itu lewat mana ya bu ya. Mereka itu ngelihat langsung serentak ke kami, tapi mereka tidak ngomong, cuma nunjuk aja teman-teman mereka itu, nunjuk aja begini, model kasih memberi kode atau memberitahu jalanannya lurus aja kayak gitu kan.
Jadi bilangnya si supirnya ini, "Nggak jadi Bu, saya mau beli minum," bilangnya. Apa orang ditanya aja susah betul menjawabnya, bilangnya. Jangan-jangan bilangnya itu penjualnya dan pembelinya di situ bilangnya pada bisu semua, bilangnya kayak gitu. Mungkin mereka itu bukan penjual dan pembeli Mas, bisa jadi mereka satu keluarga. Saya ngomong kayak gitu karena saya lihat itu mereka itu akrab ngobrol gitu kan, tapi sambil yang di motor itu minum kopi. Nah, yang duduk di atas motor itu sambil minum kopi dia. Jadi jalan lagi kami, tetap jalanannya seperti itu. Saya lihat di sebelah kiri jalan itu yang jalanan diperbaiki di Timbun itu ada 3 orang masih yang membaikin jalanan gitu kan. Batin saya itu kok perasaan mulai dari sebelum warung sampai sesudah warung sampai sesudah warung kok tetap 3 orang aja terus yang saya lihat membaikin jalan ini. Nah, saya ngeliatin ke mereka itu sama posisinya itu, mereka pakai celana pendek, tak pakai baju, semuanya tak pakai baju, tergending, tak pakai baju. Tapi saya tidak mau seujon karena saya pikir sedangkan supirnya aja bisa takut, apalagi saya yang membawa anak kecil. Kalau supirnya lari bisa aja dia lari sendirian lah, kalau saya membawa anak saya kayak mana. Jadi dari warung itu sekitar 500 meter, lewat 500 meter bagus jalanan. Nah, ini yang aspal sudah Bu. Iya, cuma anehnya Bu, kenapa ya Bu ya, orang 2 hari yang lalu loh Bu saya lewat di sini arah ke Banjarmasin, jalanannya nggak diaspal masih Bu, bilangnya. Tapi sampai lewat itu jalanannya rusak nggak Mas? Rusak Bu, tapi nggak separah ini. Mungkin Mas ini jalanan yang rusak sekarang ini sama anunya tuh digali sekalian Mas, diperbaiki. Saya bilang kayak gitu kan. Pokoknya saya berusaha ngomong terus biar saya nggak tidur gitu kan. Jadi supirnya itu ngomong gini ke saya, "Ya Bu," bilangnya, "saya ngantuk." Sampai Mas mikir ngantuk, saya dari tadi ini kebelet mau pipis Mas. Saya bilang kayak gitu. "Iya Bu, ndak ada masih Bu pom bensinnya, entah udah lewat atau belum Bu. Jangan-jangan kita ini menembus alam gaib Mas." Saya bilang gitu sama supirnya. "Wah Ibu ini ada-ada aja." Lah buktinya sampai ndak tahu jalan sudah Mas. Saya bilang kayak gitu. "Bu jangan ngomong kayak gitu," bilangnya. "Soalnya alam gaib sama alam manusia itu beda Bu." Bilangnya di alam manusia kita 3 hari, di alam gaib 1 jam Bu. Ngomong begitu supirnya itu. Jadi saya ketawa aja kan. Terus udah lurus, tapi kok saya ngelihat di sebelah kiri jalan yang saya lihat pertama sebelum ada warung, sebelum saya ketemu sama mobil itu tadi yang nggak ada manusianya, nggak ada supirnya di dalam, itu kan ada sebelah kiri. Pokoknya kejadian yang saya lihat itu sebelah kiri terus. Mungkin karena saya posisi duduknya sebelah kiri ya, sebelah kiri. Dia itu kayak model ada rambu-rambu lalu lintas di situ, apa ya teman-teman, kayak model trotoar pinggir jalan tapi dia sudah ditabrak penyot gitu. Nah itu kayak model dikasih kain putih di situ, diikatkan. Mungkin kan kalau kain putih kalau malam kan kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman dipikir sama si Mas Rusdi supir travel tadi itu, ibu ini sudah saya ketakutan banyak ngomong lagi, mungkin begitu ya. Padahal maksud saya itu saya banyak ngomong itu supaya saya menghilangkan rasa takut juga sebenarnya, menghilangkan rasa takut. Jadi pas sudah jalan kayak gitu nggak dapat juga pom bensin. Nah terus saya ngomong begini sama Mas Rusdi itu, "Mas gini aja sudah, biar bukan pom bensin atau apa, yang penting ada tempat untuk ke WC gitu aja, sudah kebelet banget ini." Saya bilang kayak gitu. "Nah iya Bu, iya sebentar," bilang. Nah terus saya ini juga ngantuk banget sudah Bu, mata saya Bu. Saya ngelirik jam itu teman-teman, ternyata sudah jam 2 tengah malam. Bayangkan dari jam 9 ke jam 2 itu berapa jam sudah itu, muter-muter di situ aja. Jadi saya sudah yakin ini sudah ndak wajar gitu kan. Nah terus setelah itu teman-teman, "Ya udah Mas kalau begitu
masnya nanti anu aja mas, masnya nanti istirahat aja tidur 10 menit kah, daripada nanti hanyut. Saya bilang begitu kan, bawa kendaraan nanti hanyut mas, bahaya juga. Tapi mas kalau mau tidur kayak gitu tuh cari yang kayak model ada rumah-rumah penduduk mas, saya bilang kayak gitu. Ya bu, iya bilang. Terus jalan, mobil itu jalan, dapat dua rumah, kayak rumah itu mungkin kalau menurutku rumah itu kayak rumah apa ya, di situ itu banyak mobil-mobil box sales gitu. Nah di situ, nah pas kebetulan rumah itu sebelah kiri jalan, dua rumah itu yang ada mobil-mobil itu, sebelah kanan tuh kayak ada musola gitu kan, kayak ada musola. Tapi saya tidak punya keberanian kan masih untuk turun. Bilang Mas Rusdinya itu, bu saya istirahat dulu ya bu ya sebentar. Iya, dia tidak melihat pertamanya kalau ada musola itu kan, mungkin karena sudah ngantuk banget gitu kan. Nah, pas posisi saya lagi mau tiduran juga, tiba-tiba kaca jendela itu diketok. Kaget saya, sebelah kiri, kaget saya. Ibu-ibu pakai mau kena. Jadi saya pikir begini kan, kalau hantu kan tidak mungkin pakai mau kena. Saya pikir kayak gitu. Jadi iya bu, saya bilang begitu. Mau kemana mbak? Bilangnya kayak gitu. Mau ke kilo 38 bu. Oh masih jauh, bilangnya kayak gitu. Iya bu, bilang ibu dari mana? Saya bilang kayak gitu. Ini rumahku di sini, bilangnya habis dari musola. Dia bilang kayak gitu. Di situ itu musola. Oh iya ada musola, saya mau numpang kencing. Saya bilang kayak gitu. Iya ndak apa-apa, numpang aja sana, bilangnya. Atau ke rumah saya ke mbak, bilang numpang di rumah saya. Ndak usah bu, makasih di musola aja. Saya bilang kayak gitu sama ibu-ibu itu tadi kan. Nah, jadi saya titip anak saya sama supir itu, saya ke musola. Tapi sebelum saya, supir itu yang ke musola duluan. Saya aja bu, dulu yang ke musola. Dia bilang kayak gitu. Dia sudah membuka pintu. Terus dia mungkin mikir lagi, karena dipikirnya tadi saya sudah betul-betul kebelet mau kencing. Dia masuk lagi. Ibu aja sudah, bilangnya saya yang jagain anaknya ibu. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, saya masuk ke musola. Saya masuk ke musola itu, bagus musolahnya itu, ya layaknya musola gitu kan, bagus. WC-nya apa bersih, bagus. Ya sudah, saya permisi numpang kencing di situ. Terus habis numpang kencing di situ, kok saya ini tidak ngantuk-ngantuk. Saya pikir mungkin nanti kalau saya wudhu bisa menghilangkan rasa ngantuk saya. Kejadian-kejadian yang sudah itu tidak saya pikirkan. Yang ada di pikiran saya itu kayak apa caranya supaya cepat nyampe, itu aja. Jadi saya wudhu di situ, di luar WC-nya itu saya wudhu, tempat wudhunya itu saya wudhu. Terus saya balik, sudah mas, saya bilang gitu. Terus dia balik lagi ke supirnya itu, balik lagi ke WC. Terus habis balik dari WC dia langsung masuk, tutup pintu. Astagfirullahaladzim, kenapa mas? Saya bilang kayak gitu sama supirnya itu. Ibu ini bilangnya kok punya keberanian betul, kenapa? Ibu ndak tahu, bilangnya WC-nya, bilangnya kayak gitu bu, bilangnya WC-nya kenapa mas? Saya bilang kayak gitu kan. Itu nah bu, WC-nya bilangnya apa namanya, kotor betul, bilang ndak ada lampunya begini-begini. Dia bilang kayak gitu kan, ngomong sama saya. Masa sih mas? Saya bilang kayak gitu. Iya bu, bilangnya supir itu kayak gitu. Nah saya itu maksud hati mau memastikan bahwa WC itu bersih, tapi saya ndak berani datang sendiri lagi ke situ. Saya mau bangunin ibu-ibu yang tadi itu. Ternyata ibu-ibu yang duduk di belakang itu tidurnya itu udah ndak duduk lagi, udah berebah di situ karena dia sendirian aja kan penumpangnya di situ, udah berebah. Ya udah ndak jadi. Lu kayak mana? Saya bilang kayak gitu. Berzikir dalam hati saya, berzikir. Coba mas ke rumah ibu yang di situ, saya bilang kayak gitu kan. Pas saya ngomong kayak gitu ke rumah ibu yang tadi itu, saya bilang kayak gitu, yang dua rumah itu nggak ada rumah di situ itu. Jadi saya ambil anak saya kan, yang anak saya tidurkan di pangkuan saya, kaki saya begini ke anak saya di sini, saya pangku langsung begini kan, saya peluk, saya naikkan kacanya mobil itu, saya naikkan kan. Jadi saya ngomong sama supirnya itu, mas ayo kita jalan aja sudah. Ya bu, bilangnya kayak apa ya bu ya, bilangnya istighfar aja mas, ayo kita sudah jalan. Jangankan yang rumah, yang musola yang bersihnya bersih bagus kayak gitu aja sudah. Udahlah, itu hutan mas, hutan mas, saya bilang kayak gitu sama supir itu, teman-teman. Jadi udahlah, supir itu membawa mobil itu mungkin kala-kala mobil setan tadi yang kami lewatin itu lajunya.
Ya Allah Mas, saya bilang kayak gitu. Kayak mana sudah ini Mas kalau begini. Jadi saya ini Mas sekarang itu bukan cuma kebelet menahan kencing aja tadi, tapi sekarang kebelet menahan lapar juga. Saya bilang kayak gitu, saking laparnya sudah perut itu kan, karena perkiraan jam 12 nyampe, ternyata jam 2 masih di daerah situ. Masih di daerah situ. Lurus terus nanti aja Bu kalau ada warung, bilangnya kayak gitu. Cuma supir itu kenapa kok dia itu kayak tahu jalan, padahal itu kan nyata-nyata sudah bukan jalannya, udah nyasar kalau menurut saya. Tapi supir itu ibaratnya itu keke, itu adalah jalannya, keke dia, itu adalah jalannya untuk pulang. Ya udah, sekarang yang ada di pikiran itu adalah pulang. Terus habis itu kan hutan kita lewatin, hutan kita lewatin. Saya lihat terang lagi kayak rumah besar gitu, kayak rumah besar, kayak rame orang di situ, rame. Tapi dari situ itu jedahnya sekitar 30 menit mobil itu jalan dari tempat yang pertama tadi, yang kejadian yang kedua itu. Mas, kayaknya itu rumah makan atau apa Mas? Mana Bu? Bilang supirnya, itu Mas. Aduh Bu, bilangnya saya ini bingung Bu, bilangnya saya hari-hari lewat di sini tidak pernah juga ngeliat rumah makan itu, kok tiba-tiba ada rumah makan juga di situ. Rumah makan itu Masya Allah ramenya teman-teman. Tapi lucunya teman-teman, kalau memang itu adalah rumah makannya manusia, kenapa di tengah hutan? Jam segitu ramenya manusia, banyaknya manusia di situ teman-teman. Jadi ya Allah, ya Rasulullah, tidak tahu sudah saya itu harus mau ngomong apa. Jadi mampir ke Bu, bilang supir itu masih ngomong begitu. Langsung saya, pikiran saya itu begini, jangan-jangan ini supir ini lain manusia juga. Saya pikir begitu, jangan-jangan supir ini lain manusia juga. Saya pikir kayak gitu. Tapi rasa tidak mungkin kalau itu bukan manusia. Orang yang saya ikutin terus itu dari Samarinda mau ke Banjarmasin, atau dari Banjarmasin mau ke Samarinda, itu ya supir itu terus. Sudah kenal betul memang kami gitu, sama keluarganya saya juga tahu. Sekalinya dilewatin warung makan itu, saya sudah tidak tahu lagi harus ngomong apa. Yang jelas intinya itu menurut saya bukan warung makan biasa teman-teman. Itu bukan warung makan biasa. Itu seperti restoran, tapi tidak mungkin kalau restoran di tengah hutan, ya kan? Tidak mungkin restoran di tengah hutan. Nah, kalau seumpama teman-teman tidak percaya sama omongan saya, kalau teman-teman lewat jalan situ, lihat aja nanti di situ ada restoran tidak di tengah hutan. Kalau dari sini sebelah kanan, kalau dari sana sebelah kiri. Kalau dari Penajam mau ke kilo 38 itu. Terus habis itu lewat lagi, udah lewat dari situ. Saya itu bingung, kenapa kok jadi begini? Kenapa kok begini pikiran saya kan? Jadi saya itu bingung gitu kan, ngelihat ke atas dari kaca mobil itu kan, diturunkan kaca mobil itu, saya ngelihat ke atas begini. Saya itu kayak ngelihat almarhum abah saya sama kakak saya yang nomor 8. Kayak melihat mereka di situ. Mereka itu ngomong ke saya itu, keluarkan. Tapi saya nggak ngeh apa yang disuruh keluarkan itu tadi. Nggak paham saya apa yang disuruh keluarkan. Cuma saya bilang begini, terangnya ya bulan, maksud hati saya itu biar supir tuh ngelihat juga ke atas gitu. Nah, ngelihat ke arah langit itu. Saya betul-betul ngelihat di situ almarhum bapak saya itu sama kakak saya itu, mereka pakai sorban di situ. Kalau kakak saya alhamdulillah masih hidup, ada di Kalimantan Tengah di Sampit sekarang. Almarhum bapak saya itu sudah hampir 18-19 tahun sudah meninggalnya. Keluarkan ngomong kayak gitu ke saya, tapi saya masih belum paham apa yang disuruh keluarkan itu tadi. Si mobil ini kan tetap jalan. Mas, kayak mana ini ceritanya kita ini Mas? Kita kalau kembali ndak mungkin Bu, bilangnya si supir. Ndak mungkin Bu kalau kita kembali, jadi kita terus aja. Jadi kita terus dari situ. Pokoknya sebelum subuh, saya ingat itu sebelum subuh. Tapi enggak juga sih, sekitar jam 3-an, sekitar jam 3 malam itu rame teman-teman, ada pasar. Nah, jadi kalau saya bilang itu adalah pasar subuh, rasa enggak mungkin juga kan, sekitar jam 3-an tengah malam itu. Ya pokoknya sebelum subuh lah, sebelum subuh. Rame betul pasar di situ kanan kiri. Cuma saya lihat itu mereka itu yang kalau memang pasar malam gitu kan,
pasti mereka itu berjajar di pinggir jalan layaknya pasar malam. Itu enggak, mereka itu semua belanjaannya itu dijunjung di kepala, dijunjung di kepala sama mereka. Nah terus yang perempuan itu semua pakai sarung, pakai sarung. Kalau kita menanukan itu kayak orang Madura biasanya kan, mohon maaf, biasanya kan yang saya tahu kalau di daerah Madura sana orang Madura pakai sarung-sarung kayak gitu kalau di pasar-pasar, ya kayak gitu. Iya, jadi dijunjung di kepala kayak gitu semua. Kayak gitu semua. Mas kita tanya di sini aja kah? Saya bilang begitu sama supirnya. Nggak usah Bu, kita lurus saja dulu, bilang supirnya kayak gitu. Dia tuh diem aja, fokus aja. Sampai setirnya itu diginiin, nah di dagunya itu mungkin saking capeknya sudah juga dia bawa mobil. Di dagunya itu begitu, lurus aja kan jalan. Saya lihat semuanya, cuma mata saya itu kan fokusnya ngelihat yang dijual mereka di kepalanya yang dijunjung itu. Ada yang diturunkan dari kepalanya, orang beli apa kayak gitu tuh. Saya lihat di situ tuh yang dijual itu kayak model cenil, ada cucurnya. Mereka itu makanan tradisional. Ada nasi jagung. Mereka jual itu di situ itu kalau makanannya itu. Nah, terus setelah itu niat hati saya sudah ndak mau tanya gitu kan, mumpung mobil ini pelan jalannya, saya mau nanya aja dari dalam mobil gitu, maksudnya kan ndak bisa laju itu. Kenapa pas saya ngelihat begini, maksudnya kan mau ngelihat ibu-ibu yang menurunkan jualannya dari kepalanya itu, mau saya tanyain kayak gitu kan. Tapi saya pikir tadi itu kan kurang sopan kalau saya nanya dari dalam mobil, posisi mobil jalan pelan walaupun sangat pelan gitu kan, mau nyuruh supirnya berhenti. Kenapa saya ngelihat ke kakinya, ke kaki-kaki orang yang berjualan di situ ataupun mereka yang pada mau beli. Mulut saya ini mau ngomong ndak bisa, bergerak badan ndak bisa, cuma begitu. Kenapa Bu? Bilangnya supirnya itu masih begitu. Auzubillah minadzalik, ya Allah. Mas, kenapa Bu? Kenapa? Cuma bisa nunjuk aja. Jadi saya begini, maksudnya mobilnya itu cepat mobil. Masya Allah, kalau memang ibaratnya itu adalah manusia, kembali lagi dengan kekuasaannya Allah. Kenapa jalan yang tadinya sempit dengan orang-orang yang banyaknya di pinggir jalan di situ orang ramai belanja dan berjualan begitu kok langsung ke pinggir semua mereka, langsung mobil langsung lewat, langsung supir tuh nanya, ibu kenapa? Bilangnya ibu kenapa? Bilangnya berhenti kan, berhenti mobil itu, ibu kenapa? Saya tidak menjawab omongannya supir, pikiran saya langsung ingat ke omongannya almarhum abah saya sama kakak saya tadi yang disuruh keluarkan. Langsung saya dari depan itu tidak turun, tapi loncat begini lewat tengah ke mobil kursi bagian tengah. Saya bongkar barang-barang saya ambil di situ kopi sama terasi. Saya ambil kopi sama terasi itu yang dibungkus dengan daun. Cuma daun itu bungkusnya dari Kalteng. Bungkusnya itu dari Kalteng. Seharusnya saya nyampe Banjarmasin daun itu saya ganti gitu kan. Ternyata enggak saya ganti. Si daun itu hancur, lapuk, hancur sudah. Jadi enggak berupa daun lagi, hancur kayak daun kering hancur. Jadi saya ambil, ini kayak yang kamu mau, ini kayak yang kamu minta. Kenapa enggak dari awal tadi aku ingat ini? Langsung saya ambil di situ sejumput begitu kan. Langsung saya lempar begitu. Sekalian saya bacakan selawat apa yang saya bisa. Saya baca semua di situ. Saya baca semuanya di situ, langsung saya berzikir, Mas, sampai enggak tahu kata di pasar itu, Mas, apa yang Ibu lihat? Iya Bu, apa yang Ibu lihat? Kakinya orang-orang di situ tuh bukan kaki manusia. Auzubillah minadzalik. Ada yang kakinya bebek, ada yang kakinya kucing. Pokoknya semua kakinya orang di situ tuh kakinya binatang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus bilang si supir itu ke saya begini, Ibu, saya tadi juga mau ngomong begitu Bu, tapi saya tidak bisa bersuara Bu, makanya saya cuma fokus ke depan aja begini Bu. Padahal saya ngelihat juga Bu, tapi saya tidak berani ngomong. Terus waktu Ibu ngomong begitu, itu baru saya keluar suara tadi Bu. Si supir tuh ngomong kayak gitu. Ya Allah, saya beristighfar, betul-betul beristighfar. Jadi pengalaman bagi saya itu teman-teman ya, ternyata seperti itu kalau kita membawa makanan dari jarak jauh itu. Setelah
melewatin pasar itu tadi enggak sampai 10 menit teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin kami nyampe di Simpang Bukit Soeharto kilo 38. Jadi begitu teman-teman ya, sekedar saran dari saya yang mohon maaf, jangan dianggap apa ya terserah ya. Yang jelas ini adalah kepercayaan saya pribadi karena saya yang mengalami pribadi. Intinya kalau kita membawa makanan sejenis kopi, ketan, atau terasi itu dibungkus pakai daun hidup. Ternyata kita petik daun hidup baru kita bungkus. Nah itu sudahnya sama kakak saya dilakukan seperti itu. Cuma waktu itu yang sama kakak saya dibungkus itu dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Timur Selatannya. Nyampe Kalimantan Selatan tidak saya ganti itu tadi daun, lupa saya ganti. Jadi itu teman-teman pengalaman pribadi saya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, itu real ya kenyataan. Ternyata teman-teman setelah saya kemarin lewat lagi ke sana, kemarin itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya pulang kampung lagi ke sana. Alhamdulillah siangnya kan lewat sana pulangnya. Ternyata semuanya saya tidak minum obat teman-teman, tidak minum obat antimu ya, biar tidak ngantuk. Jadi ibaratnya maksud saya itu biar saya mabuk di perjalanan tidak apa-apa, tapi cuman di situ itu ternyata tempatnya monyet banyak turun ke itu teman-teman, ke jalanan. Pokoknya kalau teman-teman nanti kalau ngelewatin jalan situ banyak monyet ada di pinggir kanan kiri jalanan, di situ yang turun ke jalan raya, disitulah saya yang menemukan musola sama 2 buah rumah. Itu pengalaman saya teman-teman untuk hari ini, cerita saya 2 tahun yang lalu. Terima kasih atas kurangnya, mohon maaf. Terima kasih udah mau mendengarkan ceritanya saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, terima kasih atas kehadirannya untuk malam ini, untuk berbagi cerita di podcast saya dengan teman-teman sekalian. Jadi banyak ini pertanyaan yang saya akan ajukan sama Mbaknya ini, karena dari satu kejadian jadi satu perjalanan ini banyak kejadian yang Mbak alami. Iya, betul. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ya. Kejadian. Jadi ini kejadiannya 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Berarti 2022. Iya, betul. Nah, 2022. Dan setelah dari 2022 kembali lewat situ 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Ini jadi gimana sih Mbak? Saya masih bingung, rutenya ini dari Samarinda ke Kalteng apa Kalteng ke Samarinda? Waktu kejadian ini, waktu kejadian ini saya dari Kalteng ke Samarinda. Oh, jadi Kalteng itu kan Kalsel dulu. Nah, dari Kalsel Kalimantan Banjarmasin itu Banjarmasin, baru ke sini. Baru ke Samarinda. Baru lewatnya di balik Bukit Soeharto, baru mau ke Samarinda gitu ya. Iya, betul. Kalau dulu itu kan Mas kita pakai peri. Setelah jalan bagus itu ternyata travel itu lebih suka lewat situ. Katanya kalau ferry kan katanya mahal. Ya, benar-benar. Gitu. Karena kan kapalnya masuk ke mobilnya masuk kapal. Iya. Betul, baru perjalanannya kurang lebih juga sih, kalau antri bisa sampai 3 jaman juga katanya di ferry. Sebenarnya kalau 2 tahun yang lalu tuh kalau nggak salah Bukit Soeharto harusnya sudah rame. Karena 2 tahun sebelumnya itu sudah berlakukan tol. Dulu kan sebelumnya tol tuh gratis kan, jadi orang masuk semua ke tol, nggak bayar. Nah sekarang 2 tahun itu sudah nggak, tol itu sudah bayar, jadi orang nggak masuk lagi di tol, tapi lewat Bukit Soeharto semua rata-rata. Harusnya rame ya. Iya. Dan Mbak berangkat tuh jam 9 ya? Seingat saya itu pokoknya setelah Isya itu, setelah Isya. Karena Mbak Daisa itu kita masih makan di warung kopi yang di Penajam itu. Dan sopir itu menjanjikan lewatnya itu di Bukit Soeharto atau sampai itu berapa jam? 5 jam kemudian 3. ya? 3. Oh 3 jam aja ya? Iya 3 jam, dia bilang 3-4 jam. Jadi itu bilangnya 4 jam, itu bilangnya kalau posisi kalau 4 jam itu kalau saya nggak ngantuk, dia bilang gitu. Kalau saya ngantuk, dia bilang gitu. Kalau nggak ngantuk Bu, paling 3 jam, malah nggak nyampe 3 jam. Makanya saya pikir tuh jam 12 sudah nyampe gitu. Bahkan ini mah melewati jam 2, jam 3, bahkan mau subuh ya? Subuh. Orang hajan subuh baru nyampe kilo 38 Bukit Soeharto. Jadi supir ini sebenarnya bukan 1 kali langganan Mbak, lebih dari 1 kali ya?
Setiap saya pulang kampung. Oh, setiap pulang kampung Setiap ya? pulang kampung. Jadi kira-kira berapa kali Mbak seingat Mbaknya menggunakan jasa travel Mas Rusdi? Supir Mas Rusdi ini. Seingat saya itu pokoknya lebih dari 10 kali. 10 kali ya? Semenjak saya kenal dia, saya tidak mau ikut travel yang lain. Karena kalau saya ikut mobil itu terus terang aja, ya satu memang keamanannya yang kita cari, keselamatannya. Kedua yang laju, yang tidak lelet membawa kendaraan kayak gitu. Nah, Rusdi itu kayak gitu, tidak lelet dia membawa kendaraan. Nama lengkap beliau siapa? Rusdi siapa? Non? Nama Rusdiansah. lengkap Rusdiansah ya. Iya. Semoga Mas Rusdiansah ini bisa dengar ceritanya Ibu, Iya, betul. dan Mas Rusdiansah juga bisa calling sama saya untuk membagikan cerita yang Mas Rus dilihat juga sama kan ya. Iya, betul. Karena bakal cocok lagi, bagus banget ceritanya. Oke Mbak, kita masuk ke cerita yang pertama. Jadi cerita bagian mistis yang pertama itu adalah cerita dengan papasan mobil ya? Iya, betul. Jadi sebelum Mbak papasan mobil itu kan jarak sekitar 500 atau anggap 1 kilo itu terdengar suara musik yang nyarik ya? Iya, suara musik. Nah, just pas sudah mau dekat ternyata bukan bis atau truk, tapi mobil. Mobil pribadi. Nah, yang saya mau tanyakan itu pas mobil mau berpapasan sama Mbak sama supir itu tadi, apakah masih ada musiknya? Masih ada musiknya? Masih, malah saya kira orang teler di dalam yang mengendarain. Jangan-jangan ini gerombolan orang nggak bener ini. Jadi semakin di dekat, dalam. semakin nyaring. Semakin nyaring. Pas sudah mau berpapasan, baru kelihatan nggak ada susuk. Baru orangnya nggak ada. Yang saya perhatikan tuh pertamanya di belakang. Karena kan kalau dari kaca depan nggak kelihatan, Mas. Kebetulan dia itu kacanya juga diturunkan. Nah, dari kaca jendelanya itu yang kelihatan betul-betul tidak ada manusia. Tidak mungkin lah orang kerdil tampung tidak ngelihat jalan gitu bawa mobil kan. Iya benar, masa ditunduk-tundukkan. Iya. Warna mobilnya ini apa Mbak? Waktu itu kan memang posisi gelap ya Mas. Ya, kita tidak bisa membedakan mobil abu-abu sama silver, hampir sama. Hampir sama ya? Iya, hampir sama kayak gitu. Cuma yang saya ingat itu pokoknya dia itu kalau ndak Avanza, dia itu kalau ndak Avanza apa sih mobil? Toyota. Ya, betul, Toyota betul. Avanza ya. Iya. Jadi Mbak bisa pastikan memang nggak ada isinya di dalamnya? Nggak ada Mas. Orang 2 kali kok dia habis ngelewatin kami, dia putar balik kayak mau ngikutin begitu. Jadi habis itu ya juga sopirnya juga ya apa ya bahasanya meyakinkan Mbaknya juga kalau memang nggak ada kan, sama-sama melihat malah berdua. Dia kan yang bersuara duluan, malah dia yang bersuara duluan. Dan kemudian kan mobil itu berputar arah Mbak ya, setelah berpapasan. Berputar arah itu kenapa Mbaknya bisa lihat mobil itu berputar arah? Karena memang jaraknya masih dekat berputar. Masih dekat berputar ya? Iya, masih dekat. Masih dekat. Dan Sutarto, jadi supir itu nggak tahu kalau mobil itu berputar ya? Enggak. Hanya Mbak yang lihat ya? Karena dia kan fokus ke depan lihatnya. Nah, saya kan ngeliatin si ibu-ibu itu kenapa ndak bangun-bangun selama kejadian itu. Dia itu bangunnya sudah di Bukit Soeharto. Langsung bilang, "Udah nyampe kah?" Ya Allah ya Rasulullah. Jadi pas waktu mobil itu kembali mutar, Mbak ya sempat berpaling ke belakang ya untuk melihat lagi. Iya. Itu berapa kali Mbaknya melihat ke belakang? 2 kali. Saya berpikirnya begini Mas, jangan-jangan mobil itu ngambilkan topi anak saya itu tadi, mengejar kami itu untuk mengembalikan topi itu. Malah saya berpikirnya begitu. Tapi nggak ada sama sekali kelihatan orangnya. Nggak ada. Andaikan ada manusianya pasti saya berpikiran lebih positif lagi kan. Tapi karena saya lihat memang dari awal dia lewat itu ndak ada orangnya sama sekali. Ya udahlah, itu memang mobil gaib ibaratnya. Jadi pas gitu. mereka mutar balik itu ya tetap musik terdengar keras? Nggak. Oh nggak ada muter suara sudah? Nggak ada, sudah suara musiknya. Tapi pas berpapasan ada suara musik tambah keras, ya kan? Pas pertapasan pertama, pas putar balik nggak ada suara musik? Putar balik nggak ada suara musik, karena dia putar balik itu berpas-pasan lagi sama kami, berpas-pasan lagi. Tapi pas kami ngeliatin gitu kan, tapi kami ngeliatnya itu enggak begini kan, kami lirik-lirik begitu aja dengan jadi mobilnya ini tidak hanya di belakang Mbak, dia agak menyamping sedikit menyamping. Gitu? Menyamping juga, pas putar itu dia menyamping juga. Jadi hampir berdekatan sama kaca kaca gitu ya? Iya, betul sekali. Baru kayak apa sih orang mau balap gitu. Jadi sopir langsung kebut kencang juga? Betul, tapi sebelum supir kencang dia agak bermundur lagi. Mobil itu berpelan dia, makanya kami langsung bisa laju. Baru itu jelas suara musik nggak ada lagi? Nggak ada. Mobil yang Mbak lihat itu tidak sama sekali ngelakson? Nggak ada? Yang dari depan. Oh, yang pertama aja? Yang pertama, iya dia klakson terus dia. Tapi setelah ngikutin kami lagi, enggak ngelakson ya? Iya, yang dari depan dia yang ngelakson itu.
Itu cerita yang pertama Mbak ya. Jadi kita masuk bagian yang selanjutnya yang musola, kemudian 2 rumah dan ibu nenek-nenek ya. Iya. Nah, itu kejadian yang selanjutnya. Nah, yang saya mau tanyakan ini seperti apa sih musolahnya Mbak? Warnanya, terus di depan ada lampunya kah? Terang gimana? Lampunya itu cuma di samping. Lampunya cuma di samping. Cuma di samping. Di WC, dekat WC itu. Bukan. WC-nya di belakang musola malah Mas, agak WC-nya di jauh. belakang musola? Iya, lewat samping. Jadi lampunya itu satu aja di samping. Saya berpikirannya sih positif aja, namanya udah malam kan, menghemat lampu orangnya satu aja yang dinyalain. Lampunya ini 5 watt itu kah? Lampunya yang kayak biasanya kadang disebut orang lampu ayam itu Ya, loh, ya Mas. 5 watt kecil Iya, itu berarti. yang warnanya Kuning. oren kuning-kuningan Ah, itu. ya. Iya, kayak gitu. Dan musolahnya ini jaraknya dari jalan besar ini berapa meter? Atau memang dekat aja? Sekitar kurang lebih 10-15 langkah lah. Oh, 15 langkah aja, dekat Iya. aja. Berarti sekitar ya anggap 5 meter lah mungkin ya. Iya, tapi mobil kami tidak parkir di halaman musola, tetap parkir di Dekat pinggir jalan, jalan, tepi dekat jalan. rumah tadi itu. Jadi pas waktu Mbak masuk lewat samping ada lampunya ya? Iya. Baru di WC di belakang nggak ada lampu berarti? Ada, Oh, waktu ada. saya masuk ada. Ada Mbak ya? Ada. Makanya saya tahu kalau tempatnya bersih, banyak airnya. Oke, oke. Ada Kemudian lampunya. yang 2 rumah ini bisa lebih diperinci kayak apa Bu? Manunya, gambaran rumahnya ini warnanya kah atau gimana? Yang satu rumah biasa. Rumah biasa kayu berarti Iya, ya? enggak, rumah beton juga. Rumah beton juga. Nah, yang kayu itu malah yang tingkat. Oh, ada tingkat kayu. Iya, kayu. Yang di atas kayu, yang di bawah rumah betonnya. Nah, tingkatnya itu kayak bagian dapur aja. Kayak gitu di belakang tingkatnya. Nah, terus warnanya kalau yang satu itu ungu. Kalau yang nggak tingkat. Kalau yang tingkat itu warna putih biasa. Jaraknya dari jalan raya sama 5 meter juga? Pokoknya dekat. Oh, dekat aja Dekat dari aja, ya? iya. Mungkin bahkan bisa jadi dikatakan halamannya mereka itu ke jalan raya. Dekat banget sama jalan berarti Iya, ya. Jadi halaman kalau mereka itu ke jalan raya. jadi kalau Mbak itu yang melihat 100% lihat ya lihat banget. Ya lihat orang Karena- ibunya itu masuk ke situ saya lihat kok. Karena Dia di- ngelewatin mobil-mobil bok-boknya Sales itu saya lihat. Buka pintu apa itu. Yang saya syukurin tuh alhamdulillah saya tidak ngikutin dia numpang kencing di rumahnya. Dan rumahnya itu ada lampu-lampunya lah. Ada di terasnya biasa begitu. Ada. Kalau yang di atas itu di samping. Kalau yang apa namanya rumah tingkatnya yang bagian belakang yang kayu itu di sampingnya, samping rumahnya yang ada lampunya. Kalau Lampunya biasa. ciri-ciri neneknya ini seperti apa tampilannya? Beliau kan pakai jilbab. Pakai mukena. Mukena. Pakai mukena, iya. Mukenanya warna apa sih? Warna merah. Warna merah. Warna merah. Pakai mukena warna merah. Pegang sejadah di anukan di tangannya begini. pegang sejadah. Sepertinya itu roknya bagian bawahnya mukenanya itu dia sing-sing ke atas kayak gitu karena dipegang terus begini, yang satu pegang sejadah begini. Kalau saya perhatikan sih Dari mungkin musolahnya. bukan tidak terlalu nenek-nenek, sekitar usianya 45-50-an lah. Tapi dia keluar itu dari rumah bukan dari musola. Nah, itu saya nggak tahu dia keluar dari mana. Tiba-tiba udah ngetok pintu Udah ngetok-ngetok jendela ya? aja. Iya, pintu apa itu mobil. Nah, tapi mobilnya ini parkirnya di depan musola apa di depan rumah tadi? Antara rumah orang itu sama musola. Sini rumah orang, sini musola, kita di sini tengah-tengah. Tapi di pinggir jalan raya. Oh, jadi enggak maksud saya kan kanan yang 2 rumah ini sebelah kanan kah apa kiri Mas? Kiri. Ya berarti Iya. sebelahnya musola kan? Depannya musola. Berarti berseberangan. Iya, tapi berjarak dia, ndak berseberangan begini, model begini. Oh, Model paham, begini. paham. Jadi kita itu parkirnya di samping sini, antara rumah itu sama musola itu. Ya mungkin kalau ke musola kan ngapain itu kan sudah nggak jam isya kan? Mungkin sholat tahajud kali Ya, Mas. mungkin juga. Kalau sekitar jam Oke, 2-an oke. itu. Jam 2 setengah 2-an itu. Kemudian ini Mbak, WC-nya seperti apa Mbak ketika masuk lihat itu? Bersih. Bersih Yang saya ya? masuk itu bersih, bagus. Ada keran seperti biasa ya? Airnya itu ngalir terus malah. Keran itu bak mandinya itu di WC itu enggak penuh. Jadi airnya itu ngalir. Sempat saya matikan. Sempat matikan saya ya? matikan, iya. Lampunya juga sama 5 watt juga? Enggak. Di dalam itu lampunya satu aja antara kamar mandi yang sebelah sama kamar mandi sini. Ini tengah ini lampu kayak gitu, lampu. Dan Mas itu kan juga lihat musola itu kan iya. bergantian kemudian ke WC. Nah
Setelah Mbak kembali ke mobil dan Mas itu kan ke WC. Nah, betul. setelah ke WC kembali ke mobil, apa tadi yang disampaikan Masnya tadi, Mbak? Dia bilang kamar mandinya WC ya, bukan kamar mandi. WC-nya itu jorok, banyak daun-daunnya, ndak ada lampunya, nggak ada airnya, bahkan baunya anjir. Dia bilang gitu, makanya dia ngomel-ngomel ke saya. Dia ngomel-ngomel ke saya, "Ibu ini kok tahan betul," bilangnya. Dia kan kayak model campuran Banjar sama Jawa gitu, jadi medot betul suaranya gitu kan. Jadi otot-ototan gitu. otot-ototan saya sama dia, makanya saya sampai mau bangunin penumpang yang satunya itu untuk diajak ngelihat ke sana, kayak gitu. Tapi nggak bangun yang belakang. Nggak berani, saya nggak punya nggak berani. pikiran keberanian untuk membangunin. Bangunkan, Iya, sampai saya bilang, "Ayo Mas, kita tanya aja sama ibu-ibu itu." Pas melihat rumahnya itu ternyata sudah nggak ada. Baru nengok ke rumahnya nggak ada ya. Bagaimana dengan mobil-mobil sales tadi? Nggak ada Mas, Nggak ada hilang semua. juga? Hutan Mas. Hilang juga ya, langsung iya. jadi hutan ya. Iya. Jadi setelah lihat anggaplah posisinya itu sebelah kanan ya. Rumah 2 ini hilang, mobil-mobil sales hilang, baru nengok ke kiri ke musola. Sebelah kiri rumah kan, sebelah kirinya rumah. Saya liatin, "Ayo Mas, kita ke sana." Tanya ibu-ibu itu. Ya, rumah itu sudah tidak ada. Saya ngelihat begini, niat hati ngeliatin ke supirnya, kan pasti terlihat juga ke musolanya. Nggak ada juga, langsung tancap gas lagi. Dan setelah Mbak lihat ke Masnya kan kelihatan musolanya ternyata nggak ada. Bagaimana tanggapan Masnya? Loh, kok tiba-tiba hilang juga gitu? Gini, melongok dia. melongok dia. Mungkin dikiranya mungkin auzubillah menjelik, mungkin dipikirnya saya yang hantu, saya berpikiran dia yang hantu. Ya gitu. Terus gimana, apa percakapan selanjutnya, Mbak? Non? Terus kemudian gimana percakapan selanjutnya setelah nggak ada semua? Membisu. Membisu. Berapa menit, apa detik ya harusnya? Sampai rasa lapar datang. Sampai rasa lapar datang itu sekitar ya kurang lebih dari situ mau dapat warung makan itu. Ya begitu Mbak, maksud saya itu seperti ini. Ketika kanan kiri nggak ada musola, nggak ada rumah, itu kan langsung sopirnya masuk dalam mobil tancap gas atau sama-sama diam dulu gimana? Masih membahas di dalam mobil itu, masih membahas otot-ototan. Tapi mobil nggak jalan. Nggak jalan. Belum jalan. Apa yang dikatakan sopir lu? Mana rumahnya Bu? Mana musolanya nggak? Dia bilang begini, "Ibu ini bilangnya bohongin saya, bilangnya bagus ada airnya bilangnya. Maka saya ke situ bilangnya mau kencing. Saya lo wudhu Mas di situ habis dari kamar kecil itu. Mana ada Bu bilangnya, itu lo kotor begini-begini." Dia ngotot kan. "Ayo Mas, kalau enggak percaya kita tanya ibu itu." Sekalinya enggak ada rumah, enggak ada itu. Jadi sama-sama membisu dia. Sama-sama ngelihat ya, sama-sama kaget juga ya. Sama-sama kaget. Jadi ke posisinya itu sudah di dalam mobil semua. Dalam mobil semua. Baru habis itu baru tancap gas. Iya. Apa yang ke sopir bilang, "Kok kayak gini Bu?" Atau gimana dia bilang? Jadi sama-sama membisu, tancap gas sekitar 5 menit habis dari itu baru dia ngomong, "Seumur hidup baru ini Bu saya mendapatkan hal-hal seperti ini." Dia bilang begitu. "Kan tadi saya sudah ngomong Mas, jangan-jangan kita ini masuk alam gaib." Saya gitu terus ke dia. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi itu kan terus. Ya anggaplah Mas Rusdi ini baru pertama kali juga ngalamin kayak gitu. Oke. Semoga Mas Rusdi dengarkan nanti sih bisa juga cerita. Kemudian setelah kejadian itu kan, sebelum kejadian yang horor lagi itu ketemu yang kalau nggak salah ketemu 3 orang ya. 1 penjual, 2 orang pembeli, benar Bu? Iya, atau betul. Sebelumnya itu? Sebelum dapat rumah itu. Oh, sebelum musola berarti ya ceritanya? Sudah mobil. Oh, sudah mobil. Oh, iya. Baru ketemu yang 2 orangnya. Ketemu jalanan rusak itu tadi. Jadi Mbak ketika ngelihat 3 orang tadi ini, 1 penjualnya ya? 3 pekerja, 3 di warung. Oh, 3 di warung. Iya. Ada penjualnya ya? Ada penjualnya, entah itu penjual atau pembeli, saya nggak tahu. Ada perempuannya yang jelas 1 orang. Tapi gini Mbaknya kan setelah melihat orang-orang itu, Mbaknya meyakini itu mereka itu manusia atau makhluk gaib menurut Mbak? Kalau saya ngelihat dari raut mukanya bukan manusia. Tapi kalau fisik, karenanya ya manusia. Manusia. Kalau ngelihat raut mukanya beda, kita mau meanukan gitu kan, ibaratnya kayak model ya, apa bahasanya, pucat gitu ya, kan. Betul, pucat. Pucat iya, cuma dia itu sorot matanya juga beda Mas ke kita. Sorot matanya juga beda. Pekerjaannya ini ngapain? Baiki jalan ya? Baikin jalanan. Kayak model nyangkul-nyangkul pasir gitu di pinggir-pinggir jalan situ. Malam itu ya? Iya. Berarti pakai senter mereka? Enggak. Kan terang bulan saya bilang iya. Mas. Sorry saya pakai terang bulan. Enggak pakai senter mereka. Makanya saya bilang sama supirnya bulannya terang.
Setelah itu baru bagian yang intinya nih Mbak, yang ya anggap juga aneh juga baru saya dengar. Cuma kalau masuk pasar itu saya juga sudah pernah dengar, tapi yang ini beda Mbaknya pasarnya karena bagian kaki yang tadi itu Mbak ya. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan ini pasarnya itu di kiri saja kah atau di kanan? Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Oke. Dan panjang pasar ini menurut sangat Mbak? panjang. Panjang banget. Sangat panjang, iya. Ada nggak 50 meter? Lebih 50 meter? Lebih. 100 meter Makanya ada ya? mobil tidak bisa Nggak bisa jalan sama laju sekali. ya? Iya. Dan ketika pasar yang Mbak lihat kanan kiri itu nggak bisa dilewatin cepat, hanya mobil, Mbaknya itu ngeliat nggak mobil lain atau hanya mobil Mbak? Nggak ada Mas, Nggak nggak ada, ada cuma kendaraan. mobil, Mbak, ya? Iya, nggak ada kendaraan lain. Itu aneh banget ini ya. Jadi Nggak ada kendaraan lain. gini Mbak, tadi kan Mbaknya ngelihat ngomong tuh sebelum mau tanya kan sama orang kan, jadi Mbaknya mengeluarkan hanggap kepalanya untuk ngeliat ke bawah, Iya. baru ngeliat kakinya beda. Iya. Dan sebelum Mbak lihat itu tadi, kan Mbaknya harusnya ngelihat pasar itu dari jarak jauh kan. Nah pas ketika Mbaknya ngelihat pasar itu dari jarak jauh, apakah Mbak nggak ngelihat kaki mereka itu Karena berbeda? mereka pakai sarung. Oh iya, sarungnya panjang gitu ya? Iya, mereka pakai sarung. Jadi pas ibu-ibu itu yang mau mengangkatkan dari atas kepalanya, yang mau membantu mau menurunkan sama yang menurunkan itu, si yang di kepala ini, yang jualannya di kepala itu kan tidak dipegang tuh sama mereka selama penjualan tuh di kepala. Jadi mereka itu ngangkat sarungnya begini ke atas. Dan nggak kelihatan kakinya sama sekali, mata kakinya nggak kelihatan. Karena mereka ngangkat sarungnya ini baru saya ngeliat. Dari jarak jauh selama saya jalan itu, sebelum saya ada niatan mau nanya itu, saya nggak ngeliat karena mereka pakai sarung panjang. Sama sekali kelihatan, mata kakinya nggak kelihatan berarti ya? Sarungnya ke bawah banget gitu ya? Iya. Oh, atau memang agak ya kurang fokus ke situ mungkin karena ngeliat yang lain juga mungkin ya? Ya karena saya pikirkan ini pasar tradisional kali ya, yang dijual kok begitu-begitu aja gitu. Nggak ada sayur, nggak ada apa, tapi makanan semua yang dijual. Jadi kalau ya anggap kalau yang wanita itu ya anggap seperti suku Madura kan, karena di makanan itu kan mereka sangat mudah untuk topang di bagian atas ya. Iya, betul. Kalau yang laki-lakinya kan ada Mbak, bagaimana yang laki-lakinya? Sama di kepala juga, iya. Di makanan kepala juga ditopang di atas, kelihatan Iya, juga. sama juga. Cuma mereka itu kan kebanyakan itu ditopang di kepala itu, kebanyakan posisinya itu kayak jongkok begitu. Kayak jongkok apa kayak kanan kiri sampai panjang anggap 100 meter itu ya makanannya yang dijual ya kayak tradisional semua. Iya. Iya. Nggak ada yang kayak jual ayam bakar, nggak ada ya? Nggak ada. Pokoknya dia itu sejenis dodol, ketan, kayak gitu. Iya. Terus yang saya lihat itu nasinya itu nasi jagung. Nasi jagung ya? Iya. Nggak ada nasi goreng, mie ayam, nggak ada ya? Nggak ada. Yang jual ayam potong, nggak ada ya? Nggak ada. Nah jadi anonya mereka itu tempatnya lapiknya yang mereka jual itu tempatnya makanannya di kepala itu. Tampah. Nah betul, tampah yang terbuat dari bambu. Bukan, bambu ya? Iya betul. Kalau di tempat kami itu terbuat dari bambu. Kalau 2 tahun lalu sih harusnya sudah nggak bambu, lengser harusnya. Iya. Kemudian kalau 2 tahun lalu tuh ya orang sudah nggak begitu doyan ketan, orang sudah nggak begitu doyan dodol, apalagi nasi jagung. Waduh. Saya kira itu adalah pasar tradisional yang khas begitu, Mas. Harusnya sudah orang nggak begitu doyan, sudah zamannya bapak saya bahkan makanan itu sudah kurang enak gitu, apalagi sekarang nggak ada yang doyan kan. Dari jarak kanan kiri 100 meter jualannya itu aja ya. Iya. Itu siapa tapi yang kebanyakan itu yang saya lihat itu mereka tuh ya? cucurnya warna coklat. Iya. Cucurnya warna coklat. Dan setelah di belakang pasar itu ya di belakang mereka jualannya hutan gitu. Nggak memperhatikan saya. Nggak memperhatikan. Nggak memperhatikan. Karena saking ramenya ya. Iya. Tapi kanan kiri itu ada lampu mereka. Lampunya seperti apa? Atau cahaya bulan itu tadi yang nerangi? Enggak, ada lampu. Kayak model lampu yang di pinggir-pinggir jalan. Ya, yang kayak gini kan? Iya. Seperti itu ya. Iya. Bisa menerangi gitu Mbak ya. Itu Mbak seperkirakan jam berapa itu Mbak? Pokoknya sekitar jam 2:30 sampai jam 3-an kayaknya itu. Kalau pasar subuh nggak mungkin anggaplah kalau pasar subuh ya Mbak ya. Mungkin orang penjualnya sudah datang jam segitu tapi pembelinya belum datang Belum biasanya ada. mungkin. Sampai di situ saya berpikiran mau mencari hotel apa di daerah situ kan. Karena saya pikir kalau ramai penduduk pasti ada penginapan kan. Kayak gitu saya pikiran itu. Tapi ternyata lain lagi yang dihadapin. Benar. Aneh. Jadi
Setelah masuk berapa puluh meter itu mbaknya baru berinisiatif untuk nanyakan sama orang situ tadi? Sekitar 50 meteran. Udah jauh banget ya? Iya, udah jauh. Jadi kanan kiri itu ya orang semua, Iya. nggak bisa ngebut ya? Iya. Mbaknya di posisi kiri kalau nggak salah tadi ya? Sebelah kiri. Nah iya. baru mau buka pintu jendela dulu kan? Memang udah terbuka. Oh sudah terbuka ya? Udah terbuka, iya. Jadi sempat ngelihat jelas kan yang orang mau ditanya ini tadi wanita apa pria? Wanita ya? Wanita. Wanita. Seperti apa penampilan beliau? Pas Dia waktu pakai sarung, terus pakai bajunya itu kalau menurut saya ya yang melihat di waktu itu dia kayak model daster tapi disarungin gitu. Itu yang orang mbak mau tanya tadi ya? Iya. Yang pas dekat sebelah kiri mbaknya. Iya. Jaraknya sama mbak dekat banget. Betul-betul di dekat jendela. Betul-betul dekat jendela Betul-betul ya. di dekat jendela dia. Mungkin kalau dia paksakan menurunkan jualannya itu, ininya bisa nyangkut ke jendela. Makanya saya begini melihat. Rambutnya kelihatan atau tertutup sama Tertutup. alat yang buat penopang itu tadi ya? Iya. Wajahnya putih, sawo matang, Wajahnya kuning langsat. kuning langsat seperti kita nih mbak ya, kuning Iya, langsat. kuning Matanya ya sama, nggak tajam. matanya tajam. Sorot matanya tajam. Kalau sebelumnya kan matanya kayak sayu-sayu yang pekerja tadi ya. Kalau yang ini tajam gitu ya. Tajam. Tajam matanya. Yang mbak-mbak ini nggak sempat negur atau ngomong apa nggak? Saya itu kan mau membuka pintu itu memperhatikan dulu takut kena jualannya dia kan membuka pintu, makanya saya begini. Jadi saya mau nanya tapi mau buka pintu karena saya pikir kalau saya nanya di dalam mobil nggak sopan karena posisinya dia mau jongkok gitu. Saya mau turun, pas saya mau buka begini ternyata dia itu sarungnya itu sudah dinaikkan selutut. Disitulah saya ngelihat kakinya. Langsung saya melihatin ke semua, kenapa kok semua itu kakinya itu. Jadi gini mbak, ketika mbaknya jendela itu kan sudah terbuka tuh. Terbuka dari 100% itu mbak ingatnya terbuka berapa persen? 50% kah? Turun mas sampai habis. Sampai habis turun jendela. Baru nengoklah sedikit kepala mbaknya itu tadi ya. Iya. Baru kelihatan kakinya itu tadi ya. Iya. Nah yang mbaknya lihat kakinya di depan mbak ini apa dia kakinya? Bebek. Bebek. Iya. Baru mbaknya sepintas kan namanya mata kan lihat kemana-mana. Yang di depannya yang mau ngambilkan jualannya dia itu kucing. Kucing. Iya. Yang lainnya selain dua itu ada mbak lihat kaki lain? Nggak ada? Atau langsung tutup langsung? Mas, banyak. Banyak karena kan mobil ini udah bisa bergerak mas, jadi leluasa saya ngelihat. Leluasa. Tapi yang jelas di samping pas mbak kiri mbak itu tadi bebek, di depannya bebek itu tadi kucing. Kucing, ya. Selain dua itu coba seingat mbaknya apa itu? Non? Selain dua itu seingat mbak kaki apa lagi? Yang mbak ingatnya? Kalau yang saya ingat, pokoknya kebanyakan tuh yang berkaki 4. Kaki 4. Iya, tapi saya tidak bisa menjelaskan itu entah itu kakinya Kambing, kuda apa gitu, tidak bisa saya Tapi yang jelas itu ya. Iya. Gini mbak, kalau kaki mereka itu kan dia bersarung kemudian diangkat ya kan ya. Pas waktu mbaknya lihat sarungnya diangkat itu diangkatnya itu sampai selutut kah atau gimana? Selutut. Sampai selutut. Iya. Dan baru mbaknya lihat kaki bebek ya kan? Iya. Kaki bebeknya itu berarti besar dong. Tinggi. Tinggi ya? Iya. Bukan besar tapi tinggi dia panjang kan? gitu Karena kan. bebek itu kan kakinya pendek kan harusnya. Jadi ini kakinya tinggi gitu ya. Iya. Yang saya perhatikan tuh pertamanya di sininya. Ada selaput anunya. Iya. Apa sih bahasanya itu? Iya kayak lengket begitu dia. Ya apa sih namanya itu ya kalau bebek tuh ya? Apa sih bahasanya lupa saya. Menyatu gitu kan ya. Apa sih lupa juga saya namanya itu. Baru kemudian di depannya itu baru kakinya yang kucing tadi. Iya. Berbulu gitu mbak ya kakinya. Iya mas. Warnanya apa? Ada cakar-cakarnya warnanya belang-belang mas. Belang-belang ya. Iya. Dan di depannya yang sebelah kiri mbak tadi kan itu sebelah kirinya mbak tadi kan nyata wanita kan. Yang di depan mbaknya yang wanita itu tadi yang kaki bebek itu dia apa? Cewek atau laki-laki? Iya. Laki-laki. Dan sepintas itu langsung mata ngelihat kemana-mana ternyata udah enggak karu-karuan pikiran. Baru ditutup langsung ya. Kaca mobilnya. Nggak bisa ngomong mas, nggak bisa bergerak. Gitu ya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak mas. Cuma tangan begini-begini, tangan itu memfungsikan maksudnya itu setir mobil cepat di jalan. Jadi nggak langsung mbak tutup itu? Enggak. Dan yang mbak di samping ini nggak negur mbak sama sekali? Enggak, cuma melihat dengan sorot matanya yang tajam sangat tajam. Iya. Setelah mobil bisa jalan normal, baru saya bisa cepat-cepat nutup kaca mobil, ditekan gitu kan, mobilnya langsung bisa. Baru masnya ini modelnya lebih lanjut, tiba-tiba jalan tuh kayak terbuka gitu ya? Terbuka. Baru tancap gas. Dan pas ketika terbuka itu gimana mbak? Pasarnya ini kayak menyamping atau tiba-tiba hilang? Nggak berani saya ngelihat ke belakang.
Tiba-tiba aja setelah kaca mobil ini ditutup, mobil bisa laju dengan kecepatan yang lumayan tinggi gitu ya. Saya dengar orang azan subuh. Oh, enggak gini Mbak, maksud saya kan ketika Mbak masih di pasar itu tadi aung kan, masnya ini kan sudah mau tancap gas, sudah agak terbuka kan jalannya, tapi kan kiri kanan masih ada orang ini. Iya. Nah tiba-tiba tuh kanan kiri orang itu agak ke belakang menjauh atau masih gimana? Ke pinggir gitu ya? Ke pinggir dia. Kayak terbuka jalan gitu. Iya, tapi yang saya perhatikan tuh ke pinggirnya tuh bukan mereka lari ke pinggir, bukan. Tapi memang model kayak jalannya kayak tambah besar gitu. Iya, betul. Dan Mbak itu nggak memberanikan diri untuk nengok ke belakangnya? Nggak nengok ke spion juga nggak? Nggak ya? Nggak. Pokoknya lewat di situ itu saya itu pertamanya itu sebelum kaca mobil itu sempat saya tutup itu saya ndak nengok ke belakang, ndak nengok ke spion apa, ndak. Cuma pas saya langsung ingat sama yang tadi yang makanan saya bawa itu baru langsung itu pun saya ndak ngelihat ke kanan ke kiri atau ke belakang begitu, ndak, nunduk aja begini. Nunduk ya, berbuang gitu ya. Iya. Sampai ibu-ibu itu terbangun. Oke gini Mbak, ketika Mbak sudah terbuka jalan itu kan maju tuh. Dan Mas itu kan juga ngomong sebelumnya dia nggak bisa ngomong kan, au juga kan. Jadi apa yang percakapan Mbak, ya percakapan sama Masnya ketika itu tadi? Mbaknya lihat kah atau Masnya lihat ya apa ya percakapan pada saat itu? Masnya itu cuma bilang ke saya itu kenapa bu, gitu aja terus. Bilang begitu terus dia, karena sekalinya ternyata selain kata-kata itu dia juga tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lain. Kayak terkunci gitu ya? Iya. Dan setelah terkunci itu apa percakapan lagi situ? Apa Masnya nggak lihat kah kakinya tadi itu hewan atau gimana? Setelah nyampe di kilo 38, mampir di warung baru berkisah ya, bercerita itu. Dan Masnya tanggapannya gimana? Melihat juga atau nggak percaya atau gimana? Pucat pasi dia. Pucat pasi. Iya. Oh berarti dia nggak ngelihat Mbak ya? Mungkin dia ngelihat tapi sampai sekarang mungkin tidak berani ngomong sama saya. Oh cuma diam aja dia. Iya. Karena kok apa ya interval kejadian horornya nih satu malam kejadiannya 4 kali. Turut-turut gitu. Berturut-turut. Sampai dia bilang itu dia sekitar kemarin kan saya yang mau pulang itu kan ikut dia. Oh dia lagi nih? Iya, tapi supirnya bukan dianya yang bawa, dia berhalangan. Nah terus si temannya yang jadi supirnya itu cerita sama saya 3 bulan dia bed rest habis kejadian itu. Oh cerita dia? Iya. Oke. Nah kemudian kan selesai nih. Pas pasar-pasar itu tadi, jadi ibu yang di bagian belakangnya tetap nggak bangun ya? Pas dengar orang azan subuh Mas. Baru dia bangun? Baru dia bangun. Bangun sendiri apa? Bangun sendiri. Mungkin karena saya gedebak-gedubuk ke belakang. Tahan-tup karena saya tidak mau ngeliat ke kanan ke kiri ke depan. Di kilo 38 ya azan subuhnya ya? Iya. Pokoknya setelah selesai azan subuh, selesai orang mengumandangkan azan subuh itu kami nyampe pas langsung di kilo 38. Tadi lupa saya Mbak, ini mau ke Samarinda apa ke Kalteng tadi nih? Mau ke Samarinda? Samarinda ya? Iya. Nah setelah sampai nih di depan rumah Samarinda, apa percakapan Mbak sama Mas Rudy tadi? Atau langsung nyampe rumah saya? Atau langsung pulang dia? Setelah nyampe rumah saya, dia bilang begini, Bu, bilangnya, saya mau numpang ke kamar mandinya ibu. Dia bilang kayak gitu, dia numpang ke kamar mandi. Terus saya bilang begini, Mas, kopinya dibagi 2 ya. Saya bilang begitu sampai bawah bunda bilang padahal dari minta waktu dia saya kampung itu dia minta. Takut dia karena pulang lagi kan? Iya. Enggak Bu, bilangnya terima kasih, bilangnya kayak gitu. Dia ngomong begitu ke saya, jadi enggak jadi membawa. Jadi cuma itu saja ya. Enggak, maksud saya apakah dia berbicara seperti ini? Bu, kenapa ya kok kita bisa ngalami hal itu? Ditelepon Mas. Oh ditelepon. Ditelepon setelah 3 hari kejadian itu dia nelpon saya. Teleponnya kayak apa dia? Ya dia nanya, yang saya alamin itu betul kah Bu? Ibu merasakan juga kah? Apa saya sendiri aja yang berhalusinasi? Dia bilang kayak gitu. Terus ibu saya benar? Ya saya jelaskan. Ya seperti saya menjelaskan kesampaian begini. Saya cerita ke dia juga cerita ke saya begitu juga. Jawabannya jadi setelah kejadian itu 3 hari dia nggak kerja atau gimana? Masih kerja? 3 bulan. 3 bulan nggak kerja? 3 bulan dia. Oh sawan dia, nggak berani lewat situ lagi ya? Iya betul. 3 bulan dia nggak kerja. Dan setelah kejadian dengan Mas Rusdi tadi kan Mbaknya sudah di rumah nih. Dari selang 2 tahun itu, apakah Mbak pernah cerita sama keluarga yang lain atau tidak? Pernah saya ngasih tahu ke keluarga di grup keluarga saya, gitu grup kan. Keluarga. Grup keluarga saya di WA itu saya cerita. Tapi
Mereka ndak ada bilang ini ataupun itu, Cuma karena mendengarkan mereka aja. sudah tahu. Mereka itu ibaratnya sudah tahu hal-hal gaib kayak gitu, itu selalu mengikuti keluarga kami itu, mereka itu sudah paham. Dan kemudian kejadian di Bukit Soeharto ini ya cuma satu kali ini aja kan Mbak alaminya? Iya, betul. Satu kali ini aja. Kalau yang di Bukit Soeharto. Bukit Soeharto satu kali ini aja Mbak ya. Iya. Dan selain kisah ini tadi Mbaknya masih banyak cerita-cerita yang Banyak lain. sekali Mas Banyak. cerita-cerita. Terus saya pulang kerja di Jawa juga itu kejadian pulang kerja naik becak dari tempat kerja ke kos-kosan itu. Ternyata yang menjadi tukang becaknya itu udah ada kepalanya. Banyak pokoknya. Banyak. Ini aja sudah mau 1 jam cerita Iya, yang betul. ini. Jadi pengalamannya bagus banget. Jadi intinya gini Mbak, apakah menurut Mbak itu pada saat itu memang di Jalan Bukit Soeharto apa masuk ke alam gaib? Ke alam gaib kalau menurut saya sudah itu. Dan Mbak, Alam gaib. menurut Mbak itu ketika Mbak keluar dari alam gaib itu karena sudah melewati pasar atau karena sudah membuang kopi dan sesaji yang tadi? Kalau menurut saya Apa karena sudah subuh? enggak. Pasar itu adalah finishnya. Nah, pasar itu adalah finishnya, dan alhamdulillahnya sebelum saya sampai di pasar itu saya sempat wudhu yang di musola itu. Itu ya. Jadi pikiran saya itu langsung ingat ke Kopi. kata-katanya orang tua saya, keluarkan itu. Langsung ingat ke itu saya. Dari gini Mbak, dari umur kecil sampai dewasa seperti ini kan, kalau saya kan selalu pernah dengar sama orang dewasa atau orang tua, kalau perjalanan jangan pernah bawa ikan asin, jangan pernah bawa telur rebus. Apakah Mbak dari kecil sampai dewasa tidak pernah dipesani hal seperti itu? Kira-kira. Kalau kopi, sebentar Mbak, kalau kopi saya nggak pernah dengar. Tapi kalau ikan asin, ikan teri, telur itu saya pernah dengar. Tapi kalau kopi saya nggak pernah dengar. Kalau kopi itu Mas bukan kopi bubuk yang kita beli di pasar, bukan. Karena kopi Kopi bikinan sendiri. Kopi apa sih? Kopi daerah bahasanya. Iya, Jadi kopi maksudnya bikinan tuh sendiri. kopi daerah ini mungkin kalau makhluk goib itu bahasanya beda lagi. Maksudnya kopi hitam modelnya seperti itu ya. Ya itu kan kopi daerah itu, kalau daerah saya itu kopi hitam itu dimasak itu dicampur dengan jahe merah dengan beras. Kayak Jadi gini Mbak, maksud saya tuh dari kecil sampai dewasa apakah tidak pernah mendengar jangan pernah bawa ini, jangan pernah bawa ini gitu. Karena bahkan sering, tapi saya kendel orangnya. bukan lupa pada saat itu. Enggak lupa. Karena kan Mbaknya juga lewat rute Bukit Soeharto pertama ini ya. Oh, karena Iya. tapi sebelumnya nggak pernah kan lewat Bukit Soeharto? Nggak Jadi nggak tahu Bukit Soeharto itu kanan kiri hutan. Pohon nggak tahu sama sekali ya. Nggak tahu. Oh, jadi Nggak tahu. harus teman-teman ketahui ya. Mungkin yang tahu Bukit Soeharto ini pasti orang Kalimantan Timur saja. Paling mungkin Kalimantan Tengah, kemudian Banjar itu mungkin hanya beberapa. Tapi kalau di Samarinda itu sudah tahu semua kalau Bukit Soeharto itu memang ya banyak lah kayak gitu, karena dia itu sekitar berapa ya, kalau nggak sekitar 20 menit atau 30 menit itu kanan kiri memang benar-benar hutan. Benar-benar hutan seperti itu. Bahkan gini Mbak, saya pernah nemuin kemarin itu nemuin narasumber beliau itu umurnya sekarang 87. Jadi beliau itu cerita waktu pertama kali ke Samarinda itu tahun 78, itu beliau cerita kalau dulu tuh kan ada tuh yang namanya pembunuhan apa sih namanya zaman Pak Soeharto itu namanya pembunuhan gelap lah modelnya gitu. Jadi pembunuhan preman-preman tuh dibuangnya di Bukit Soeharto itu. Jadi makanya mungkin ya tambah berbanyak gitulah. Iya betul. Yang jelas ya Mbak yakini Mbak ini masuk ke alam goib Mbak ya. Iya. Karena ya itu lama dan kejadian satu malam itu aneh dari banget. Habis Isya sampai azan subuh, bayangkan berapa jam itu. Bahkan cuma dari penajam aja kan sampai sini kan. Penajam. Okay. Sebenarnya sih dari sama Allah masih memberi saya kesehatan, umur panjang, umur berkah kan, akhirnya kita bisa ketemu di sini, bisa saya ceritakan di sini. Sebenarnya kalau dari Samarinda itu ke Balikpapan itu Mbak, kalau rute malam itu kan sepi. Itu mungkin paling cepat 2 jam setengah itu. Jadi kalau dari Penajam oke lah 3 jam. Supir bisa memastikan itu. Tapi kenyataannya sampai lokasi subuh. Ya kan? Berarti berangkat habis sisa ya? Habis sisa. Nah, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. 8 jam. Kemana itu 8 jam? Betul. Jadi sudah jelas itu ya masuk ke alam gaib ya Bu. Ya, Bu. Oke lah. Alhamdulillah. Mungkin keluarnya dari alam gaib itu setelah pasar itu. Sampailah di kilo 38 tadi. Iya. Asik ini Mbak ceritanya nih. Tapi ya kalau kita dengarkan asik yang mengalami ini. Wah, itu ya sudah kocar kacir sudah itu. Saya nggak bisa berpikir gimana ya kalau saya melihat kejadian itu menemukan pasar kakinya kayak gitu. Paling saya teriak, "Woi kakimu."
Aduh. Kalau yang lain itu paling ketemunya ya makhluk-makhluk. Kalau makhluk-makhluk Mbaknya juga pernah lihat? Makhluk-makhluk sejenis apa dulu, Ya Mas? kayak kuntilanak, gendero gitu. Nah, yang saya bilang tadi waktu di Jawa. Oh ya nantilah next episode Iya, ya, next episode. Oke. Itu. Nah, saya rasa cukup Mbak, ini sudah panjang lebar yang saya tanyakan banyak. Saya ucapkan terima kasih untuk hadir di sini. Untuk terakhirnya tolong ada pesan yang tadi itu Mbak bisa dipesankan lagi. Ya, nah itu teman-teman, sekali lagi saya pesankan sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata saya. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Saya hanya berpesan ke semua teman-teman siapapun yang melewatin jalan, bukan cuma hanya di Bukit Soeharto. Yang pertama kita harus mawas diri, hati-hati, jangan lupa selalu mengingat yang menciptakan kita kayak gitu sama Allah Ta'ala kan. Pokoknya intinya semoga jangan ada lagi yang mengalami seperti halnya saya. Oke. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.